Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Utara hari ini. Dan tentunya pemirsa, hadiah-hadiah yang tadi telah disebutkan oleh Rahmat, itu didapat dari siapa aja sih? Kita juga sudah bersama dengan salah satu tim PU dari TVRI Kalimantan Utara. Ya. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, saya dari Divisi PU Kalimantan Utara. Baik, ada sejumlah hadiah menarik, ada 37 item, ya. Itu dari siapa saja sih? Terima kasih banyak untuk sponsor yang telah membantu dalam kegiatan ini. Di antaranya ada Indonesian Hotel Manager General Manager Association atau IHGMA DPD Kaltara. Baik. Lalu ada BRI Tanjung Selor dan juga Nuansa Elektronik Tanjung Selor dan satu lagi Royal Tarakan Hotel. Wow, ini bagaimana ini proses untuk mendapatkannya ini? Cukup mudahkah atau seperti apa? Karena ini untuk Piala Dunia loh. Ya, kalau untuk prosesnya ya seperti proses kita pengajuan, kita memasarkan kembali lah produk kita untuk siaran-siaran ini. Baik, bagaimana antusias para sponsorship ini, Mas? Kalau untuk antusiasnya ya seperti macam-macam sih. Antusiasnya tuh yang kebanyakan itu seperti ya, sangat antusias lah. Iya, seperti tumbler ini ya, memang sangat-sangat mendukung untuk hidup sehat banget. Benar, ya. Terus ada setrika juga, ini dari Nuansa. Bersahabat dan dari dengan ibu rumah tangga. Benar sekali. Dan memang kayaknya dari PU ini sudah sangat-sangat memikirkan dengan matang ini apa hadiah yang harus diberikan. Ya. Karena ini sangat digemari oleh para ibu-ibu ya. Benar, ya bermacam-macam kita memberikan hadiahnya. Baik, luar biasa, terima kasih Mas Ilham. Ya. Wow, luar biasa pemirsa ya. Tapi masih ada informasi yang akan saya sampaikan sebelum pada berita utama, yaitu bagaimana syarat dan ketentuan untuk mendapatkan kupon dari TVRI Kalimantan Utara, yaitu dengan follow akun Instagram @TVRI Kalimantan Utara, lalu pemirsa bersuah foto atau berfoto bersama di stand TVRI Kalimantan Utara ataupun di depan stand TVRI Kalimantan Utara. Pemirsa, Kadin Indonesia merilis informasi bahwasanya UMKM mendapatkan 5 triliun sumbangsih. Dan kita mau lihat di sejumlah titik seperti apa sih sebenarnya pendapatan mereka. Dan salah satunya di titik Nobar ini yang bersatu dengan Festival Rakyat 2026. Saya akan menyamperin salah satu penjual UMKM yang ada di sini yang sudah ready. Ada pedagang es teh Jumbo. Halo Mbak, selamat sore. Izin saya wawancara ya Mbak ya. Mbak dengan siapa? Saya yang pegang Mbak. Dengan siapa Mbak? Namanya Mita. Mbak Mita di sini jual apa aja Mbak selain es teh? Saya banyak jual makanan. Ada chicken poke sama pisang mania gitu. Baik. Oh berarti ini saus untuk pisang mania itu ya? Ini rasa manisnya. Baik. Yang dijual setiap harinya atau yang diredikan setiap harinya berapa banyak? Kalau ini mungkin berapa satu? Kalau pisang berapa gitu? Berapa sisir ya? Mungkin ada 5 sisir. 5 sisir. Sama ayam itu mungkin 10 kilo. 10 kilo, saya lihat ada jamur juga ya? Iya, ada jamur berapa kilo? Kulit. Jamur 2 dos biasanya, isi 50 1 dos. 50 pieces atau 50 kilo nih? 50 1 dos. 1 dos. Pieces. Baik, untuk kulit ayamnya berapa banyak per hari? Ya, kurang lebih segitulah sama dengan ayam. Baik. Dari es tehnya sendiri? Oh iya, banyak. Banyak ya. Iya. Nah, kalau dilihat-lihat ini kan sudah hampir 10 hari ya penyelenggaraan festival dan Mbaknya ikut juga dari awal ya. Ikut. Kalau boleh di-spill nih, sudah berapa sih gross ininya pendapatan kotornya aja deh? Mau dihitung 10 hari atau 10 hari boleh? 10 hari, mungkin sekitar kurang lebih 20 kali ya kalau dikumpul. Tapi itu kotornya, kita itu putar kotornya, lagi. Putar lagi begitu ya. Nah ini Mbaknya standnya sendiri atau join dengan yang lain? Sendiri. Sambil ada seblak prasmanan juga. Oh, prasmanan juga. Iya. Jadi karyawannya ada berapa ini direkrut bukan dalam? Bukan karyawan, keluarga yang kerja. Keluarga yang kerja nih pemirsa. Ada berapa orang yang diberdayakan ini? 3. Ada 3 ya? Ada 1 chefnya di rumah. Biasanya ramenya ini di jam berapa sih? Jam 8 malam lewat. Jam 8 malam? Habis sisa biasanya rame. Oke, habisnya biasanya di jam berapa? Habis jam 10 malam deh.
Baik, kalau untuk sesuai acara. Oke. Nah, kalau untuk cemilan jenis ayam pok-pok dan lainnya ini sama minuman-minuman dan pisang ini biasanya dari usia berapa sih kira-kira yang banyak beli? Semua kalangan beli sih. Semua kalangan ya. Anak kecil suka ayam, orang tua suka jamur. Semua kalangan beli. Baik, untuk festival rakyat ini cukup membantu nggak sih bagi Mbak? Sangat membantu. Karena inilah yang dinanti-nantikan sekian lama ya. Baik. Hampir 2 tahun sebelumnya ya kita belum ada acara di lapangan Agatis. Jadi begitu ada acara ya kita antusias sekali. Baik. Senang banget. Senang ya. Ini Sangat dirangkaikan dengan Piala Dunia 2026. Ya. Itu seperti apa Mbak? Suka bola? Suka, sempat jualan sampai subuh sih. Lumayan juga orang yang nonton subuh jajan juga lumayan. Wow, ini kan mau menyambut final ini. Ini Iya. akan terus jualan nih sampai final nanti kah? Insya Allah. Baik. Mungkin. Baik. Final ya. Iya, Mungkin benar. kayaknya. Baik. Terima kasih Mbak. Ya. Sukses terus ya jualannya. Sudah di rok 2 itu bang ya? Rok 1 coba rok 1 bang, jelek tadi di rok 2. Oke, kita coba ya. Standby upper 1, 2, 3. Wah, ini ada anggur merah dan anggur hijau. Di sini anggurnya justru semakin berbeda nih. Tajam-tajam apa ya kira-kira? Kayaknya ini namanya tanghulu kalau nggak salah. Wah, ini ada Ibu. Halo Ibu, selamat sore. Izin Ibu, kita ngobrol sebentar ya Bu ya. Saya lihat ini dagangannya sangat menarik sekali. Boleh sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ria, Ibu Ria. Ini nama yang dijual ini apa sih nama makanannya? Tanghulu, Tanghulu. Tanghulu ini yang tajam-tajamnya ini terbuat dari apa ya Bu? gula, Oh dari gula, berarti ini anggur yang dicelupkan ke gula gitu ya. gula karamel. Oh, kalau begitu Ibu, seberapa banyak sih habisnya setiap hari? Ini 100 tusuk, kemarin 100 lebih. 100 tusuk itu perkiraan berapa kilo ya Bu? 2 keranjang, 2 keranjang. Dan Iya. itu setiap hari? enggak juga. Baru 3 hari jualan. Baru ini. 3 hari jualan. yang Sebelumnya yang lain ya, yang crispy-crispy gitu ini. ya, Ya, Ibu? tetap itu. Kemarin jual es, tapi kurang laku, ganti itu. Nah ini kan 3 hari lumayan banyak ya Bu ya. Iya. Ini berapa sih Bu kira-kira yang didapat per hari dari tanghulunya ini? Kalau tanghulu itu per bijinya kan 20.000, 20.000. kalikan aja 100, 2 Itu juta. pasti habis. Habis. Wah luar biasa ini pemirsa. Dan sampai besok ini masih akan ada penutupan festival rakyat ya Bu ya. Ini akan dinaikkan nggak nih jumlah tusuknya atau masih tetap seperti ini banyaknya? Ya insya Allah dinaikkan, soalnya penutupan. Penutupan. Biasanya rame ya kan. Wow luar biasa. Menurut Ibu manfaat festival rakyat seperti ini gimana sih? Ya alhamdulillah bagus. Kita bisa mendapatkan rezeki melalui ini. Baik, dan ini juga karena kita gandengkan dengan Piala Dunia ya Bu ya. Iya. Orang ada nobar sampai dini hari. Ibu jualan sampai dini hari nggak? Enggak. Enggak ya. Enggak ada menyaksikan Piala istirahatnya Dunia juga. kalau jualan Iya. begitu. Harus ada istirahat ya Bu ya. Iya, mencari uang sih boleh, tapi jangan kelewat lah. Oke baik, terima kasih Ibu. Semoga apa yang ditawarkan di sini laris manis, bisa mendapatkan manfaat yang baik bagi keluarga ya Bu ya. Baik, pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan dari Kabupaten Bulungan, di mana Provinsi Kalimantan Utara memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 dengan semangat baru. Mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berdaya, pemerintah Provinsi Kalimantan menegaskan komitmennya untuk mengubah paradigma koperasi menjadi motor penggerak ekonomi yang modern, profesional, dan berikut ini kami hadirkan informasi selengkapnya.
Momentum Hari Koperasi Nasional setiap tanggal 12 Juli menjadi tonggak penting bagi gerakan ekonomi kerakyatan di bumi benua Anta. Saat ini, terdapat 1.403 koperasi aktif di Provinsi Kalimantan Utara yang berperan vital dalam mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah perdesaan dan perbatasan. Guna memperkuat ketahanan ekonomi, pemerintah Provinsi Kaltara terus mendorong transformasi digital pada seluruh kelembagaan koperasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola dan memperluas akses pembiayaan bagi anggota. Pemerintah sangat mendukung. Jadi koperasi kita galakkan lagi baik dari kalangan muda sampai yang sudah ada saat ini dan semuanya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dengan kondisi yang saat ini. Jadi kita sudah mengandalkan teknologi, baik data dan sebagainya. Seperti itu yang diharapkan. Jadi penyesuaian koperasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pengurus, pengawas, anggota, hingga pemangku kepentingan lainnya adalah kunci utama. Dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri koperasi, koperasi diharapkan mampu menjadi pilar utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah yang mandiri dan sejahtera. Peringatan ini juga diikuti dengan komitmen Pemprov Kaltara untuk mengintegrasi koperasi ke dalam pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan, sekaligus memastikan produk-produk koperasi lokal mampu bersaing di era global. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, semakin besar acara, semakin banyak hal-hal unik dan menarik yang ada di dalamnya. Termasuk Festival Rakyat Nusantara Kaltara 2026 ini yang menghadirkan sejumlah wahana. Artinya menarik minat anak-anak untuk datang berkumpul di sini. Selain itu pemirsa, apa sih yang digemari anak-anak? Tada, mainan. Dan di sini sudah bersama abang siapa boleh tahu? Amir. Abang Amir Amir. Amir Sitepu. Ih, menjua-jua terang. Menjua-jua. Wah, ini masyarakat dari ini Medan, ya, Binjai. Medan ya, Sumatera Utara ini. Sama-sama ketemu orang Karo di sini. Setanah air ya. Baik, dari hari apa jualan di sini? Dari tanggal malam minggu. Dari malam minggu. Iya, tanggal Berarti 10. sudah ikut dari awal ya. Dari awal. Baik. Ini ide mainan ini kan luar biasa juga ya disandingkan dengan permainan anak-anak. Sebanyak apa sih omsetnya per hari dari mainan anak-anak? Mainan anak-anak ini sekitar 800.000 sampai 1 juta rupiah lah. Per malam. Ya, kalau malam ramai. Kalau malam ramai. Nah, kalau hari Seperti biasa, malam minggu begitu iya, ya. Nah, kalau hari-hari biasa dapatlah 500. dapat 500. Itu Iya. bersih. Ya, bersih. Bersih. Mainan apa sih ini yang paling diminati anak-anak? Ini mainan yang paling dimati ini. Bubble-bubble ya? Gelembung. Gelembung-gelembung. Ini contohnya. Nah. Keluar ya gelembungnya. Baik. Dan untuk festival rakyat seperti ini, menurut abang ini bermanfaat atau seperti apa sih dampaknya kepada usaha abang ini sendiri? Dampaknya ya bagus. Bagus. Meningkatkan ekonomi kan. Jadi ada kita pemasukan juga. Baik. Untuk di sini retribusi dikutip berapa? Ini saya ikut hiburan ini. Oh, ikut hiburan, Iya, berarti ini berdampingan dengan mereka ya? Berdampingan dengan mereka. Baik. Ini akan ikut terus sampai besok? Kalau saya ikut hiburan terus, kemana dia saya ikut. Baik, luar biasa sekali ya. Tetap semangat, mudah-mudahan malam ini akan laris manis karena ini masih hari Minggu, masih banyak anak-anak yang akan turun ya. Baik, terima kasih Bang Amir Hamzah. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan dari Kabupaten Bulungan, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mempercepat persiapan proyek karbon biru sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan penguatan ekonomi hijau. Melalui tindak lanjut kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemprov Kaltara menargetkan seluruh persyaratan administrasi dan kelembagaan dapat segera terpenuhi. Proyek ini dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat Kalimantan Utara maupun Kabupaten Bulungan. Berikut kami hadirkan informasinya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mengebut kelengkapan berkas dan persyaratan proyek karbon biru sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kerjasama yang berlangsung selama 3 tahun ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu restorasi ekosistem mangrove, peningkatan nilai ekonomi mangrove melalui skema karbon, serta dukungan pemerintah pusat dalam pemantauan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan Flux Tower. Kepala Bapperida Kaltara Bertius mengatakan, dalam program ini masyarakat menjadi bagian penting dari proses restorasi, terutama pada kawasan mangrove yang mengalami degradasi. Tercatat sekitar 53.000 hektar kawasan telah ditetapkan menjadi lokasi proyek kegiatan. Yang pertama itu berkaitan dengan restorasi mangrove yang ada di Kaltara. Karena kita secara potensi Kaltara itu memiliki potensi yang cukup besar berkaitan dengan keberadaan ekosistem mangrove. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengupayakan mangrove ini bisa mendapatkan nilai ekonomi. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian Kaltara ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam melakukan pemantauan pengurangan emisi GRK. Melalui restorasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat karbon. Dengan sertifikasi tersebut, pengurangan emisi yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi kredit karbon yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Agar target tersebut dapat segera tercapai, pemerintah daerah tengah mempercepat pemenuhan 3 persyaratan utama, yaitu penetapan kawasan ekosistem mangrove di daerah, penunjukan badan usaha yang akan menjadi kuasa atau pengelola proyek yang terdaftar, serta pembentukan tim di tingkat kabupaten yang akan mengawal pelaksanaan program sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati secara nasional. Proyek karbon biru ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya menurunkan emisi karbon dan menjaga ekosistem pesisir, namun juga diharapkan menjadi prestasi daerah dalam pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Melalui skema benefit sharing, hasil penjualan kredit karbon nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang memiliki dan menjaga kawasan hutan mangrove. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak atas nilai ekonomi dari lahan yang dilestarikan. Selain itu, masyarakat juga akan memperoleh manfaat langsung melalui kegiatan restorasi, mulai dari penanaman hingga perawatan mangrove yang dilakukan secara berkelanjutan. Program ini juga mendapat dukungan dari sejumlah negara donor sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengatasi perubahan iklim secara global. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Check Sound dari teman-teman peserta Festival Rakyat Got Talent yang akan tampil malam ini. Dan saat ini saya sudah bersama panitia di sini, boleh namanya? Nama saya Reito, Mbak. Baik. Berapa jumlah peserta Got Talent malam ini? Ada sekitar 13 peserta. Apa saja talent-talent yang akan ditampilkan? Oke, jadi beberapa jenis penampilan yang akan ditampilkan pada malam hari ini. Ada yang nari, terus ada yang dongeng bahasa daerah, terus ada yang ngeband, ada yang solo drum, dan yang paling spesial ini dari Tarakan ada sulap. Wow, ada sulap dari Tarakan. Satu-satunya kah? Iya, benar, Mbak. Baik, ada anak-anak nggak pesertanya? Ada untuk solo drum, ada anak-anak, terus untuk puisi juga ada dari anak-anak, Mbak. Baik, sebenarnya ini kriteria seperti apa sih yang diambil untuk Got Talent seperti ini? Oke, nah jadi untuk kategorinya sebenarnya kita umum aja, Mbak. Jadi terbuka untuk masyarakat Kalimantan Utara, dan juga jenis penampilannya dari jenis beberapa penampilan atau bakat-bakat yang dimiliki oleh beberapa masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Baik, boleh di-spill hadiah menarik yang akan mereka dapatkan? Itu di kapan gitu? Oh iya, untuk pembagian hadiahnya itu rencananya di puncak acara kita tanggal 20 Juli nanti, Mbak, di hari Senin besok. Itu di pukul berapa? Pukul 8 malam. Iya, dimulai pukul 8 Mulai malam. pukul 8 malam. Baik. Dan bagaimana ini kesiapan panitia untuk
menilai teman-teman yang akan tampil nanti malam? Kebetulan kemarin kita sudah geladi dan dari beberapa penampilan yang teman tampilkan kemarin itu sudah hampir 90%. Ini untuk 10%-nya hari ini hanya cek sound untuk drum dan beberapa band. Oh gitu. Terus untuk tim penilai atau tim jurinya itu didatangkan dari mana? Untuk tim jurinya kita komposisinya kita bagi. Ada yang memang basicnya content creator dan juga basic sebagai pelatih musik dan juga pelatih dalam fashion. Jadi komposisi juri yang kita undang untuk sebagai juri pada malam hari ini secara kompetensi itu sudah terjamin lah, Mbak. Baik, itu dari daerah lokal sendiri atau dari luar didatangkan juri-juri? Kebetulan dari lokal, Mbak, dari Bulungan. Baik, terima kasih Siap, untuk sama-sama. infonya malam ini. Baik pemirsa, jangan lupa untuk hadir di Festival Rakyat Nusantara Kaltara 2026. Dan sebagai acuan Anda esok hari, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca dari BMKG selengkapnya dalam info publik. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bulungan menggelar nonton bareng laga penutupan Piala Dunia 2026 di Taman Perdana Tanjung Palas. Sejak malam hari, masyarakat mulai berdatangan ke lokasi untuk menikmati hiburan musik dan mengunjungi stan UMKM sebelum bersama-sama menyaksikan pertandingan perebutan peringkat ketiga antara Prancis dan Inggris. Demam Piala Dunia 2026 kian memuncak di Kabupaten Bulungan. Meskipun hanya memperebutkan posisi ketiga, laga sengit antara Prancis melawan Inggris berhasil menyedot perhatian ratusan warga yang memadati lapangan Agatis Tanjung Selor untuk menyaksikan nonton bareng secara langsung. Pemirsa, jangan lupa untuk hadir menyaksikan dan meramaikan kemeriahan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang masuk ke babak final, yaitu tim yang akan menang menjadi juara utama pada malam hari ini. Dan pemirsa, selain pertandingan nonton bareng Piala Dunia yang akan berlangsung esok hari di dini harinya, para panitia atau lebih tepatnya tim dari TVRI Kalimantan Utara sudah menyediakan sejumlah door prize menarik bagi Anda. Dan tentunya pemirsa, pembagian kupon akan dibagikan pada malam ini mulai dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 3 waktu Indonesia Tengah di tanggal 20 Juli 2026. Seperti apa cara mendapatkannya? Pemirsa bisa follow langsung akun Instagram @tvri Kalimantan Utara dan lihat bagaimana cara pendaftaran dan mendapatkannya di postingan tersebut. Akhir kata saya Ripka Ginting, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan dan sukseskan Piala Dunia 2026 hanya di layar TVRI. Kaltara di hati, sampai jumpa.